Shalom, perkenalkan saya Wasya Jordan dan saya mewakili Gereja GPD BTS Depok ingin mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan mengikuti online service dari gereja. Marilah kita persiapkan Alkitab, buku catatan, matikan notifikasi handphone, serta persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati jalannya ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita saat ini ada di tempat ini, kami para pelayan dan mungkin saudara Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersama-sama rindu memuji memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Dan walaupun mungkin kita terbatas secara fisik, tapi saya yakin dan percaya secara persekutuan kita dan lewat hati dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tetap ada bersama-sama saudara. Oleh sebab itu, kita akan mempersiapkan hati kita karena kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita siapkan hati, kita rindu memuji menyembah Tuhan. Mari kita mau berikan yang terbaik, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita dalam masa yang sukar, tapi Tuhan berjanji kesukaran ini Tuhan selalu beserta dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kondisi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat satu pujian, kita katakan, Yesus kau telah memulai. Haleluya. Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, berharga di matamu. Katakan Yesus, Yesus kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Karena kasihmu padaku. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, angkat pujian, dikatakan Yesus kau telah memulai segala yang baik dalam. Kau menjadikan serupa gambaran dan berharga di matamu. Oh Yesus Tuhan, Yesus kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Dan sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan
Dan sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah, Lagi katakan, sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Amin Tuhan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari kita sembah Dia. Glory, glory, haleluya. Kami sembah Tuhan. Glory, glory, glory. Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Amin, amin, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu, hanya Kau yang layak. Haleluya, glory, glory, glory. Kami puji Kau Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Glory, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya, haleluya. Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. Hanya Kau, hanya Kau, hanya haleluya. Mari kita katakan, sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Oh, Kau tak pernah tinggalkan perbuatan tangan. Dan sekarang ku menyembahmu, oh Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Amin. Perbuatan tangan. Dan sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup agar indah, oh agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pujian kami Tuhan, menjadi penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sejak kami dijadikan di dunia ini Tuhan, sampai dalam karya penebusan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu satu hal yang kami tahu Tuhan, kalau Engkau sudah rela memberikan nyawa-Mu bagi kami, Engkau juga akan terus memberkati, memelihara kami Tuhan, mengasihi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya di tengah masa-masa yang sukar saat ini Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ada di sini maupun yang di rumah Tuhan, yang menonton Tuhan, tolong Tuhan memberkati kami semua. Biar hari ini kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami yakin percaya Roh Kudus tetap hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Tidak dibatasi oleh fisik sama sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengurapi kami semua pelayan-Mu Tuhan. Juga hamba-Mu sebentar akan membawakan firman. Tuhan memberkati kami semua. Mengurapi kami, melayakan kami Tuhan. Biar pelayanan ini boleh berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sebentar teruskan ibadah ini Tuhan. Dan kami akan teruskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita akan mengangkat satu pujian. Haleluya. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Lagi katakan Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Dengan iman katakan, oh waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku. Dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Saya serahkan kepada
Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Engkaulah satu-satunya harapan dan pengharapan kami. Oleh sebab itu pada saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Mari ya Tuhan berbicara bagi kami semua. Sampaikanlah isi hati-Mu Bapa untuk memberkati kami hamba-hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan oleh sebab itu ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dari Yesus Kristus saya ucapkan mengawali perjumpaan kita pada saat ini. Senang sekali kita boleh ketemu lagi di dalam ibadah pada hari ini. Dan hari ini saya masih menyampaikan atau mengulas tentang pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Minggu lalu kita sudah belajar dan kita sudah melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan berlaku kepada orang percaya. Di tengah-tengah masa kelaparan, di tengah-tengah masa kesesakan, banyak orang yang menjadi korban karena kelaparan yang berkepanjangan. Tetapi Elia telah dipelihara oleh Tuhan. Ada dua alasan mengapa Elia telah dipelihara oleh Tuhan. Kita telah belajar minggu lalu, yaitu pertama, Elia adalah umat Tuhan. Seorang nabi Tuhan. Seorang yang percaya akan Tuhan. Yang kedua, Elia telah taat kepada firman Tuhan. Dua alasan itu membuat Allah memelihara dia di tengah-tengah masa kelaparan. Nah, hari ini kita akan melihat dalam kitab Mazmur 91, bagaimana menjadi umat yang dipelihara Tuhan dalam masa kesesakan, dalam masa kelaparan. Kita berada pada hari-hari yang sangat tidak menyenangkan. Oleh karena virus corona telah membuat banyak lapangan pekerjaan ditutup, usaha-usaha yang mengalami kesulitan, dan tentu ini sangat berdampak dalam kehidupan setiap hari. Dan tidak salah kalau atau tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi saya mau katakan bahwa percayalah, sebagai orang percaya kita ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan memelihara kita. Mari kita membuka dan membaca di dalam Mazmur 91. Kita baca ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Mazmur 91 adalah satu fatsal yang sangat berhubungan erat dengan fatsalnya yang ke-90, 92, 93 sampai dengan fatsal 100. Yang berisikan tentang doa dari seorang hamba Allah yang besar, yaitu Nabi Musa. Kita mengenal persis Nabi Musa, saudara-saudara, adalah seorang nabi besar yang Tuhan telah percayakan dia untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju pada tanah Kanaan. Selain Nabi Musa sebagai seorang hamba Allah yang disebut nabi, tapi jika kita memperhatikan sejarah pelayanannya, maka tidak salah kalau kita dapat mengatakan Musa juga sebagai seorang gembala yang telah mengembalakan orang Israel selama 40 tahun. Sangat unik pelayanan daripada Musa. Mengapa? Sebagai seorang nabi, sebagai seorang gembala yang mengembalakan umat Allah, umat Israel,
adalah masa-masa pelayanan di mana orang Israel berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka mengembara di padang gurun dan lamanya 40 tahun. Dalam masa waktu 40 tahun itulah Musa telah melihat banyak sekali pertolongan Tuhan. Musa telah boleh dikata hidup bergaul dengan Tuhan. Bahkan sampai Alkitab mengatakan Musa itu adalah sahabat Allah. Ada saat-saat tertentu di mana Allah berbicara kepada Musa seperti dia bercakap-cakap dengan sahabatnya. Luar biasa. Musa adalah sebagai seorang hamba Allah yang telah melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana kemurahan dan kebesaran Allah itu dinyatakan, bagaimana keajaiban Allah itu dinyatakan kepada umat Tuhan, kepada orang percaya, pada masa-masa sukar sekalipun. Karena mereka berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain di padang gurun 40 tahun. Dan selama itu, saudara-saudara, bangsa Israel tidak bercocok tanam sebagai petani. Mereka tidak beternak sebagai peternak atau usaha-usaha lain. Selain yang mereka lakukan adalah berjalan dan berjalan menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di sanalah Musa telah melihat tentang pemeliharaan Tuhan. Di mana berlaku kepada orang percaya. Bahkan pertolongan, perlindungan, kuasa dan mujizat Allah dinyatakan ketika orang-orang Israel berhadapan pada masalah-masalah yang sulit dan sukar ataupun di tengah-tengah mara bahaya sekalipun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Sehingga dengan pengalaman itu, maka terungkap di dalam ayat ini. Saudara, Musa katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Firman Allah katakan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka dia akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Bahkan paling tidak ada 7 hal yang dapat saudara bisa lihat dalam ayat-ayat itu tentang apa yang Tuhan kerjakan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik di dalam ayatnya yang ke-14 mulai. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan, firman Allah katakan yang pertama, aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkannya. Ayat-ayat sebelumnya, Musa berbicara tentang masa-masa yang sukar. Tentang kesulitan-kesulitan, ada penyakit bala sampar. Ada malapetaka. Ada ancaman maut. Ayat-ayat sebelumnya Musa mengungkapkan itu. Nah, oleh sebab itu Tuhan berjanji, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, pertama Tuhan bilang Tuhan akan meluputkannya dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya. Yang kedua, aku akan membentenginya. Haleluya. Saudara-saudara, ternyata Tuhan dapat berlaku sebagai suatu pribadi yang menjaga kita. Alkitab katakan ketika hati kita ini melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan membentengi kita. Mungkin ketika kita berpikir atau kita mendengar tentang Tuhan membentengi kita, kita tidak terlalu menghayati. Tetapi kalau saudara membayangkan perjalanan orang Israel 40 tahun di padang gurun, mereka tidak menempati pada satu gedung, mereka tidak menempati di satu kota, tapi mereka berpindah-pindah berjalan dengan langit menjadi atap mereka. Alam terbuka mereka tempati. Dan di sanalah saudara-saudara mereka ternyata mengalami tentang keajaiban Tuhan bahwa benar Tuhan telah membentengi mereka. Dan bagian yang ketiga hasil daripada orang yang hatinya melekat kepadaku, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara, betapa pentingnya kita dijawab oleh Tuhan. Ketika di dalam kesesakan, ketika di dalam pergumulan,
Ketika kita berada pada satu kondisi yang sangat-sangat mengerikan, saudara-saudara, atau dalam kesulitan, tetangga tidak bisa menolong kita, keluarga dekat kita tidak bisa menolong kita. Bahkan mungkin kita menghubungi mereka, kita berbicara kepada mereka, tapi kuping mereka seperti tertutup. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi mereka pun berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Tetapi saudara-saudara, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ketika engkau berseru kepada Tuhan di dalam ayat 15 ini katakan, maka Tuhan menjawab. Ayat ini menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan itu nyata kepada orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa pendengaran Tuhan begitu jernih dan begitu jelas kepada suara-suara orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dan bagian yang keempat dia katakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Mungkin ada di antara sidang jemaat hari-hari ini berada di dalam kesesakan. Saudara-saudara, percayalah kalau engkau hatimu melekat kepada Tuhan, percayalah ayat ini, percaya firman Tuhan, percayalah perkataan Allah. Perkataan Allah, firman Allah itu ya dan amin. Bahkan firman Allah katakan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kalau engkau di dalam kesesakan, dan kalau engkau melekat kepada Tuhan, imani dan percayalah bahwa Tuhan sedang menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bagian yang kelima, apabila hati kita katanya melekat kepada Tuhan, maka dalam ayat ini dikatakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Kalau engkau sedang menghadapi hari-hari dalam kesesakan, percaya, pergumulan itu bukan suatu masalah yang bersifat abadi. Tetapi ada satu saat di mana Tuhan akan meluputkan engkau. Kemudian bagian yang ke-6 dan ke-7 di dalam ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Haleluya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman kesulitan-kesulitan akan terjadi dalam segala aspek hidup manusia. Apakah itu menyangkut kesulitan beribadah, kesulitan dalam hal keamanan, kesulitan dalam ekonomi, saudara-saudara, itu Tuhan Alkitab sudah menubuatkan itu. Saudara-saudara, kita tidak bisa berdoa, atau bukan tidak bisa, kita tidak mungkin berdoa supaya jangan terjadi kesulitan. Karena itu memang Alkitab sudah katakan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kalau kita melihat ada kesulitan-kesulitan yang terjadi di akhir zaman, kita bukan berarti mensyukuri tentang kesulitan itu, tetapi kita perlu mensyukuri bahwa firman Allah itu ya dan amin adanya. Apa yang telah dinubuatkan itu benar-benar terjadi. Alkitab adalah ya dan amin. Saudara, di dalam kondisi seperti itu percayalah bahwa Tuhan berjanji dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Haleluya. Mungkin engkau sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi percayalah bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengerti, dan Tuhan berjanji Tuhan akan mengenyangkan engkau, mengenyangkan anak-anakmu, keluargamu, dalam kehidupanmu. Dan bagian yang ke-7, saudara-saudara perhatikan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dikatakan, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Apa maksudnya ini? Artinya, dengan mata kita sendiri kita akan melihat bagaimana akhirnya pertolongan Tuhan itu nyata. Kita bukan hanya sekedar mendengar dari orang lain. Sama seperti saudara-saudara yang Ayub katakan. Saudara, dia katakan, sekarang dengan mataku sendiri aku melihat bahwa Tuhan itu hidup. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, kita bukan berarti telah terbebas dari pergumulan-pergumulan. Tuhan seringkali atau ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan dan masalah. Tapi percayalah bahwa Tuhan berjanji dia menyertai kita.
Dia membentengi kita, Dia memelihara kita, Dia menopang kita. Bahkan dalam ayat ini saudara-saudara dikatakan, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mata kita sendiri akan melihat bahwa Tuhan membela. Mata kita sendiri akan melihat bahwa Tuhan menolong. Mata kita sendiri akan melihat bahwa Tuhan memberkati kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Dia tidak akan dibatasi oleh karena ada virus. Dia tidak akan dibatasi oleh karena ada bencana atau musim kemarau berkepanjangan. Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi sekalipun. Haleluya. Dan percayalah saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, umat kepunyaannya, tidak akan mungkin Dia membiarkan engkau. Dia akan memelihara engkau. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini, kita akan melihat ada seorang janda yang miskin. Yang tadinya dia tidak mengenal Tuhan, kemudian dia menjadi orang yang mengenal Tuhan. Lalu dia menjadi suatu pribadi yang melekat, hatinya melekat pada Tuhan. Dan setelah dia menjadi suatu pribadi yang hatinya melekat pada Tuhan, maka dalam kehidupannya Tuhan terlibat. Dalam kehidupannya dia diberkati Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, mari saudara-saudara kita membuka di dalam kitab Rut. Cerita tentang Rut kita akan lihat di sana saudara-saudara. Pertama-tama, saudara-saudara, dapat saya katakan untuk kita ketahui bahwa Rut adalah sebagai orang Moab. Dia kemudian mengikuti Naomi sebagai mertuanya. Karena Naomi suaminya adalah Elimelek orang Betlehem. Ada suatu ketika terjadi kelaparan di Betlehem. Maka Elimelek membawa istrinya Naomi, membawa kedua anaknya Maklon dan Kilion turun ke Moab dengan harta benda yang banyak. Tetapi dalam waktu yang tidak begitu lama, maka keluarga ini mengalami kesulitan katanya. Setelah Maklon dan Kilion, saudara-saudara, menikah dengan orang-orang Moab. Maklon menikah dengan Orpa, Kilion menikah dengan Rut. Saudara-saudara, akhirnya ada musibah yang terjadi, yaitu Elimelek meninggal di Moab. Maklon dan Kilion juga meninggal di Moab. Dan segala harta kekayaan mereka telah habis. Dalam kondisi yang ketiadaan sesuatu dan tidak punya apa-apa. Maka Naomi sebagai janda pulang ke Betlehem. Kemudian Rut mengikuti dia. Rut yang adalah orang Moab. Saudara-saudara, di dalam perjalanan Naomi bilang, biarlah Rut engkau pulanglah ke kampungmu. Engkau pulang kepada Allahmu. Tetapi Rut adalah orang yang sudah mendengar berita tentang pribadi Tuhan orang-orang Israel. Dan hal itu telah membuat dia begitu mempercayai akan Tuhan. Di dalam, kalau saudara lihat di dalam ayat Rut patsalnya yang pertama, saudara-saudara, ayatnya yang ke-15 mulai dikatakan begini, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, perhatikan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara-saudara, perhatikan bahwa Rut sekarang telah mempercayai Allah orang Israel. Walaupun mereka sedang berjalan di dalam masa-masa kesukaran, kedua janda ini,
Naomi sebagai janda tua, Ruth janda muda, dua-dua dalam keadaan miskin. Mengapa? Coba saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-19 dalam pasalnya yang pertama berkata begini, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Jadi berjalanlah Ruth dan Naomi dari Moab pulang ke Bethlehem, dan sekarang mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Sekarang kehidupan mereka dalam kondisi yang pahit, dalam keadaan miskin, saudara-saudara. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Naomi dan Ruth berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Kehidupan mereka terancam dengan kemiskinan, dengan ketiadaan apa-apa. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, Ruth walaupun dia orang Moab, setelah dia mempercayai Tuhan, Allahnya orang-orang Israel, sekarang hatinya melekat pada Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan. Sehingga ketika Naomi bilang, pulanglah ke kampungmu kepada para allahmu, dia tidak mau. Dia katakan, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Wow, ini adalah satu komitmen seorang yang bernama Ruth. Walaupun di tengah-tengah kesesakan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Perhatikan dalam pasalnya yang kedua, di dalam ayatnya yang kedua, bicara bagaimana Ruth dia mulai bekerja, dikatakan dalam ayatnya yang kedua, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara-saudara, begitu mereka tiba di Bethlehem, Ruth berusaha untuk bekerja. Dan dia minta pamit kepada Naomi, dia katakan izinkan dia pergi ke ladang, bukan ladang mereka. Dia pergi untuk memungut bulir-bulir jelai, saudara. Dan memungut bulir-bulir jelai ketika masa panen, saudara-saudara, itu adalah pekerjaan orang miskin. Dia berada di belakang para penyabit-penyabit, saudara. Jadi ayat ini menunjukkan Ruth adalah orang miskin. Dan sudah menjadi tradisi orang Israel, saudara, apabila mereka panen, bulir-bulir yang jatuh itu atau yang tercecer itu tidak boleh dipungut lagi oleh para penyabit. Itu dibiarkan, itu buat orang-orang miskin. Dan ini menunjukkan Ruth adalah orang miskin pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara perhatikan, ketika dia mulai melangkah, dia mulai bekerja, kita sekarang melihat bahwa mulai ada keterlibatan Tuhan di sana. Mengapa? Di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, kata kebetulan adalah sama dengan tidak direncanakan. Tidak disangka-sangka, dia tiba di tanah milik Boas. Dan saudara tahu Boas adalah orang yang kaya dan murah hati. Kemudian selain Boas orang yang kaya dan murah hati, pekerja-pekerjanya, penyabit-penyabitnya adalah orang-orang yang ramah, saudara-saudara. Saudara bayangkan Ruth ketika dia mulai pergi bekerja, ternyata di sini Tuhan mulai terlibat. Dengan cara apa? Tuhan menuntun langkah-langkah kaki daripada Ruth sampai dia tiba di tanah milik Boas. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah campur tangan Tuhan. Dan dia ketika mulai bekerja,
Kalau saudara membaca ayat-ayat seterusnya menunjukkan bagaimana dia diperlakukan dengan baik, dengan ramah, dengan penuh kasih. Dan dia mulai bekerja, terus bekerja dari pagi sampai sore. Dan akhirnya saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 17, perhatikan baik-baik. Rut pasal 2 ayat 17. Maka ia memungut atau Rut memungut di ladang sampai petang. Dari pagi dia memungut sampai petang. Dikatakan lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Wow, puji Tuhan saudara-saudara. Dia telah bekerja. Dia memungut dari pagi sampai petang. Dan ketika dibersihkan gandum yang dia peroleh, hari itu ternyata Alkitab mengatakan kira-kira seeva jelai banyaknya. Saudara tahu seeva itu ukurannya sama dengan 36 liter. Dan artinya itu sudah bisa untuk menghidupi atau dimakan oleh Rut selama 10 hari. Selama 10 hari ke depan dia tidak akan lapar dengan hasilnya sehari, saudara-saudara. Saudara, ini semua adalah berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Dari ayat ini kita melihat bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupan pribadi Rut. Pertama, saudara-saudara, dia telah mendapat berkat yang banyak. Sekarang ada harapan untuk hidup. Dan kedua, saudara-saudara tahu, ketika Rut pulang, dia boleh makan gandum. Gandum yang kualitasnya adalah sama seperti dengan apa yang dimakan oleh Boas. Lalu saudara-saudara sekalian, yang kedua, hasil yang dia peroleh, saudara-saudara, mempunyai hasil yang setara dengan pekerja-pekerja, padahal dia orang miskin. Yang ketiga, saudara-saudara, dia dilayakkan bekerja di tanah Boas, orang Israel, padahal dia adalah orang Moab. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Mengapa ini terjadi? Mengapa suatu pengalaman yang indah dialami oleh Rut? Kita kembali di dalam ayat pokok kita tadi. Rut adalah orang yang mempunyai hati melekat pada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Tidak salah Alkitab katakan di dalam Mazmur 91 tadi. Saudara-saudara, Mazmur 91, kalau saudara perhatikan di sana, Alkitab mengatakan saudara-saudara, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Haleluya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Haleluya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, Alkitab katakan. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Jika engkau sekarang atau hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, percayalah asal engkau hatimu melekat pada Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Bahkan bagi kita semua, lewat firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita, biarlah kita menjaga suatu bentuk pribadi di mana hati kita terus melekat kepada Tuhan. Karena itu adalah jaminan untuk kita akan melihat campur tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kita dipelihara oleh Tuhan sekalipun di dalam kesesakan atau masa kelaparan. Itu adalah janji Allah bagi orang percaya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini di dalam doa. Di mana kita akan nyanyikan satu pujian yang lama tapi kiranya memberkati kita semua. Yaitu Dia peliharaku, Dia peliharaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau memelihara kami.
Haleluya. Mari kita angkat suara semua, kita nyanyi. Dia peliharaku, percaya bahwa Tuhan memelihara engkau. Dia peliharaku. Engkau boleh angkat tangan, angkat hati pada Tuhan. Kalau engkau seperti orang dalam kesesakan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai engkau, Dia akan meluputkan engkau, Dia akan mengenyangkan engkau dengan panjang umur, Dia akan kenyangkan engkau, dan Dia akan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripada Tuhan. Angkat suara, Dia peliharaku. Sambil saudara bawa pergumulanmu pada Tuhan. Haleluya. Saudara angkat tangan dan membawa segala doa-doa permohonanmu pada Tuhan. Tuhan berjanji akan memelihara orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang empunya firman, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hati kami terangkat kepadamu. Kami menyembah, memuji dan memuliakan Engkau karena Engkau sang pemelihara bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami boleh dengar kebenaran sabda-Mu bahwa Tuhan memelihara orang yang hatinya melekat kepadamu. Engkau tolong Tuhan, Engkau melihat umat-umat-Mu. Bahkan seberapa banyak kami yang ada Tuhan, Engkau menilik. Kalau ada yang di tengah-tengah kesesakan, janji-Mu Engkau menyertai. Ketika dalam kesulitan, janji-Mu Engkau akan meluputkan, Engkau membentengi, dan Engkau akan kenyangkan seumur hidup kami. Bahkan Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau akan mengizinkan mata kami akan melihat pertolongan dari Tuhan. Kerjakanlah itu kepada umat-umat-Mu. Kerjakanlah itu bagi kami semua. Meteraikan kebenaran sabda-Mu untuk kami terus mempercayai bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, setia pada janji-janjinya. Dan Engkau berkuasa mengerjakan itu lebih daripada apa yang kami doakan dan harapkan. Terima kasih Bapa buat kebenaran sabda-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menamatkan ibadah ini. Kita angkat suara, saudara angkat tangan, dan kita nyanyi kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati ketika engkau masuk dan keluar dari dalam rumahmu. Dan biarlah jalan hidupmu semakin hari semakin naik bukan menurun. Dan Tuhan selalu jadikan kepala bukan ekor. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin.